Selamat sore, ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kami pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Cornelius Lido menyampaikan selamat datang kepada ibu-ibu sekalian. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah Persekutuan Kaum Perempuan. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita akan menyanyikan himne PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengabdikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah maturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tabar luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan memuji kebesaran kuasa Tuhan melalui nyanyian Kulayangkan Mataku. Tuhan
Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada saat sore hari yang indah ini, kami berserta ibu-ibu, kaum persekutuan perempuan, mengikuti ibadah persekutuan kaum perempuan Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai ibadah kami dan mengurapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai dan tidak kurang satu apapun. Tuhan Yesus berkati juga buat Bapak Pendeta Erik yang akan menyampaikan firman kebenarannya. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengurapi kami dan juga Bapak Pendeta Erik yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, kami berserah, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bermazmur. Kita buka Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para ilah, Allah Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belahlah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Kita akan menyanyikan lagi Gita Bakti nomor 16 ayat 1 sampai 2. Layak kau terima
dengar Pak. Baik, kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini, di sore yang cerah Tuhan mengumpulkan kami dalam persekutuan kaum perempuan. Kami akan membaca bagian dari Alkitab, biarlah Roh Kudus menolong kami semua untuk dapat memahami pembacaan firman Tuhan ini dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ibu-ibu sekalian, pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Imamat pasal 25 ayat 29 sampai 31. Jadi saya tidak ambil dalam bacaan SPU hari ini, tetapi bacaan SPU hari Selasa, supaya apa yang diterima oleh kaum bapa juga diterima oleh kaum perempuan. Gitu. Saya akan bacakan penebusan rumah. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun, mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan dalam tahun Yobel, rumah itu harus bebas. Bacaan Alkitab, terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Ya, sekali lagi selamat sore ibu-ibu sekalian. Mohon maaf sinyalnya kurang stabil, jadi suka hilang-hilang. Yang penting jiwa kita stabil gitu ya. Nah, yang setuju senyum gitu kan. Nah, hari ini, sore ini, ya, judul perenungan kita diambil dari daftar bacaan hari Selasa, yaitu tentang penebusan rumah dalam rangka tahun Yobel. Nah, jadi supaya sama dengan apa yang didiskusikan oleh kaum bapak, ya. Jadi maksudnya itu antara suami dan istri bisa klop gitu loh di rumah itu pemahamannya dalam satu kali pembelajaran. Nah, jadi kita bicara tentang seperti yang tadi saya sudah kirimkan di grup WA ya, tentang pengertian tahun
Yobel, ya. Yobel itu maknanya tahun pembebasan, ya. Jadi setiap 50 tahun atau setelah 7 kali tahun Sabat, ya, maka ada yang namanya tahun Yobel. Nah, kalau kita baca dari 3 ayat ini, ya, maka kita bisa mempunyai sebuah kesimpulan kecil lah gitu ya, bahwa hukum tahun Yobel itu memiliki aspek keadilan sosial, ya. Jadi misalnya rumah-rumah di kota bertembok itu dianggap sebagai rumah orang yang sudah mapan, ya, orang-orang kaya katakanlah begitu, yang ya kalau dia mau gadaikan, dia mau jual, terserah, ya. Diberikan kesempatan, ada apa namanya, waktu untuk menebus. Jadi kalau barang itu digadai, ya, penebusannya itu 1 tahun, ya. Nah, kalau di pegadaian sekarang kan itu ada 3 bulan, ada 6 bulan, ya. Nah, itu ambilnya dari situ, ya, hukum penebusannya. Jadi kalau nggak diperpanjang surat gadainya, ya udah angus barangnya, ya mirip-mirip begitu. Nah, jadi rumah orang kaya itu 1 tahun kasih kesempatan untuk menebus, kalau enggak ya udah. Dan tahun ke-50 tidak terkena hukum Yobel. Karena sudah dianggap dia kehilangan rumah itu saja tidak masalah hidupnya. Nah, sementara yang ayat 30 itu, ayat 31, kalau rumah-rumah yang di desa, rumah-rumah orang yang sederhana, ya, rumah-rumah orang yang masih berkesulitan hidupnya, maka itu dikenakan hukum tahun Yobel. Ya, itu semua bisa terbebaskan. Nah, jadi ya, kita diskusinya nggak usah yang berat-berat seperti PKB ya, yang ringan-ringan gitu. Nah, yang ringan-ringan. Tapi di situ ada juga pertanyaannya. Ya, kan bisa lihat di handphone masing-masing atau perlu ditampilkan sama Bu hostnya. Kita tolong Bu Efrin pertanyaannya aja. Kan begitu, yang penting untuk ya memaknai hukum Yobel ya dalam perspektif kita sebagai orang Kristen, kan begitu. Nah, sebenarnya kita bisa mengkaitkannya dengan karya Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi supaya diringkaskan saja, ya. Nah, kita kan sudah sejak kecil diberitahukan, oh kita ini orang Kristen, lalu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu diceritakanlah bahwa Tuhan kita Yesus itu mati di kayu salib dan seterusnya, ya. Maka dialah yang membebaskan dosa-dosa manusia dan seterusnya. Nah, para penafsir Alkitab itu menarik atau mensejajarkan, ya, karya-karya Tuhan Yesus di dalam Injil itu sebagai sebuah karya pelayanan Yubelium, nah, yang membebaskan. Nah, sekarang lalu ditanyakan kepada kita, ya, apakah saudara dan saya sudah mengalami pembebasan itu? Ya. Mengalami pembebasan apa? Pembebasan dari perbudakan dosa, kan? Contohnya seperti Zakeus, misalnya, yang mengalami sukacita besar dalam hidupnya setelah perjumpaan dengan Yesus terjadi dalam hidupnya. Jadi nanti jawabnya apakah ibu-ibu masih berada dalam perbudakan dosa atau sudah tidak lagi gitu ya. Itu aja, simpel aja, nggak usah mikir yang sulit-sulit nanti malah nggak bisa jawab.
Kedua, adakah kita memberitakan kabar baik dan mengajak orang lain di sekitar kita, di keluarga maksudnya, untuk mengalami pembebasan atau pertobatan sejati dalam kehidupan itu. Ya. Jadi kita terjemahkan Yobel itu dengan makna pembebasan dan dikaitkan dengan karya Tuhan Yesus, berarti pembebasan dari dosa-dosa manusia. Nah, udah supaya nggak panjang-panjang saya ngomong, saya gantian ngomongnya, ya. Sama ibu-ibu, saya panggilin namanya aja. Kalau ditungguin nggak ada yang ngomong. Saya lihat dulu di layar saya. Yang paling dekat ini dengan pandangan mata, ya ilah pandangan mata, ya. Yang baju ungu, Ibu Erni apa tuh? Apa deh? Karli Wita. Ini Bu Sinaga bukan? Iya, Pak. Oh ya, kurang Sinaga dong belakangnya. Atau Boru siapa gitu? Ya, baru Tinambunan, Pak. Ah, Boru Tinambunan ya. Tapi panggilannya Bu Erni ya. Ya. Lebih populer nampaknya gitu. Silakan Bu, ada pemikiran, santai aja, nggak usah tegang. Tarik nafas dalam-dalam, lihat ke layar gitu. Boleh lihat contekan, Pak. Ya dibaca aja contekannya nggak apa-apa lah. Iya. Pertanyaan yang pertama, Pak, saya mau ini, apakah saudara mengalami makna Yobel atau pembebasan itu dalam hidup kita? Kalau menurut saya belum ya, Pak, ya, tidak gitulah, karena Masih diperbudak dosa gitu. ya, Pak. Ya. Sendiri masih merasakan ada kayak kekurangan gitu, maupun ketidakadilan dari luar-luar gitu, Pak. Baik di lingkungan maupun di dalam keluarga sendiri. Contohnya dalam hal beribadah atau bergereja, kita juga masih mengalami kesulitan. Dan di rumah sendiri juga, ya dalam arti apa-apa sebagian hal lah kita harus, misalnya nih suami istri di rumah minta pendapat gitu, Pak. Kadang-kadang diminta pendapat dari istri, tapi tetap saja pendapat suami yang paling didahulukan gitu, Pak. Jadi mah curhat ini ya tuh. Iya, Pak. Ya. Boleh curhat, Pak. Nah, jadi menurut saya belumlah, Pak, itu mengalami makna Yobelnya. Masih belum ya? Ya, nggak apa-apa. Pengalaman sehari-hari, Pak. Nah. Yang nomor 2 gimana nomor 2? Yang nomor 2, adakah kita memberitakan kabar baik dan mengajak orang lain di sekitar kita untuk sungguh mengalami Yobel atau pembebasan melalui pertobatan sejati dalam hidup kita? Ngajak suami misalnya, ngajak anak, yuk ke gereja yuk, gitu. Tapi kalau menurut saya juga punya pendapat lain, Pak. Ya, boleh aja. Gimana? Kabar baik, misalnya tidak harus kita masuk dari rumah ke rumah. Dan cara kita bersikap sudah menunjukkan kalau kita memberitakan kabar baik. Seperti menghargai, menghormati, toleran terhadap orang lain di sekitar kita yang mungkin berbeda paham dengan kita. Toleransi ya, boleh. Orang punya paham yang berbeda kalau kita mendapatkan pembebasan melalui pertobatan sejati dengan mengenal Tuhan Yesus ya. Bagi orang di sekitar kita mungkin tidak mengenal Yesus tapi punya rasa toleransi dan bisa hidup berdampingan dengan, menurut saya kita sudah mengalami Yobel, Pak. Di nomor 2. Lain kali tulisannya gede-gede hurufnya, Bu, biar bisa dibacanya enak.
Ya, harus pakai kacamata Nah, sebenarnya nih itu Pak. pakai kacamata gitu. Nggak apa-apa, ditulis di kertas, baru nanti dibacain nggak apa-apa, yang penting jelas. Gitu kan. Oke, terima kasih Bu Erni. Iya Nah, Pak, sama Pak. di sampingnya Bu Erni, Ibu Romasi Pandiangan. Nah, gimana, Ibu? Ya Pak, selamat sore. Nah, sore. Suaranya merdu ya tadi nyanyi. Makasih Pak. Gimana pendapatnya? Masih hidup dalam perbudakan dosa atau sudah tidak lagi? Hmm, kalau menurut saya sih Pak, Iya, menurut kalau Ibu. masih hidup dalam dosa itu kan, iya menurut saya masih hidup dalam perbudakan dosa. Ya kalau saya sih jawabnya masih Pak, karena kan kita sebagai manusia tuh belum lepas dari dosa gitu kan. Sehari-harinya pasti ada aja yang kita lakuin yang berhubungan dengan dosa gitu, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, pasti ada perilaku kita yang Ya. berbuat dosa gitu ya Pak ya. Ada yang Walaupun ngajarin nggak buat sebenarnya dosa kadang itu? tidak ada, tidak Nggak ada ada ya? Pak, nggak Nggak ada yang ada. bisik-bisik telinga, bikin ini. Mungkin ada kali makhluk-makhluk tak terlihat mungkin Pak, Malu-malu. Goib ya. makhluk-makhluk goib katanya lakukan gitu kan kita nggak tahu ya Oh Pak ya. iya. Tapi Ya. ya gitulah walaupun kita berusaha untuk menghindari dosa itu, tapi kita sebagai manusia biasa kadang-kadang tidak bisa menghindarinya Pak. Ya tidak usah nggak jauh-jauh sih seperti perbuatan-perbuatan kita sehari-hari yang kecil-kecil gitu, yang harusnya tidak kita lakukan kita lakukan. Gitu. Terus Misalnya yang kalau kecil-kecil nggak apa, Bu? misalkan Marah sama melawan, suami gitu ya, masuk ya? itu Pak betul sekali Pak. Hah? Seperti ya betul seperti marah pada suami gitu. Oh, Harusnya kasihan kita kan suaminya. tidak membantah perkataan suami, terutama kalau itu hal-hal yang baik ya. Cuma kan kadang-kadang keadaan membuat kita untuk membantah gitu. Biasanya yang bikin marah sama suami apa, Bu? Biasanya Pak ya, Nah, biasanya sih kalau misalkan suami berkata sesuatu atau berbohong. menyuruh melakukan sesuatu, tapi kitanya sedang dalam keadaan mood yang kurang baik. Oh, Ya, misalkan karena sedang capek atau sedang sibuk mengurusi iya. sesuatu, gitu Pak. Pernah Atau dibohongin nggak sama Bung Yan? ngomongin, wah kayaknya sering tuh Pak. Oh, iya. Kayaknya sih. Tapi kan kita Ya, nggak tahu. kan perempuan nggak suka dibohongin ya? Kadang-kadang Pak, nggak tahu sih kalau ibu-ibu yang lain ya. Iya. Tuh. Nah itu yang pertama, itu ya berbuat dosa terhadap suami dan terhadap anak-anak. Oke. Jadi Ya, masih dalam itu ya. Ya, terus yang kedua? ya itu belum Pak, yang pertama belum selesai. Oh, belum selesai, silakan. Itu yang masalah dosa ya. Terus kalau misalkan pembebasan secara apa ya? Maksudnya pembebasan itu belum sepenuhnya kita terima Pak. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya seperti tadi kata Ibu Sinaga itu betul. Seperti misalkan kita beribadah, kita tidak bebas gitu. Atau ya dalam lingkungan kita sih terutama gitu Pak. Jadi kita belum mengalami yang namanya pembebasan itu menurut saya. Gitu. Karena masih banyak lah. Ya. Gitu, Pak ya. Terus lanjut. Ungkapinnya Pak ya gitu lah pokoknya Pak. Terus yang kedua ya Pak ya. Iya. Untuk yang nomor 2 itu apakah adakah kita memberitakan kabar baik
dan mengajak orang lain di sekitar kita untuk sungguh mengalami Yobel atau pembebasan melalui pertobatan sejati dalam hidup mereka. Itu yang kedua ya, Kabar Pak, ya. baik itu maksudnya kabar tentang Kristus. Ya, sejauh ini sih, walaupun belum apa ya, belum kelihatan nyata hasilnya, belum banyak lah hasilnya kelihatan gitu Pak. Tapi sudah berusaha untuk Ada usaha melakukannya, ya? terlebih kepada anak-anak. Ya, ada usaha terlebih kepada anak-anak di rumah gitu. Kalau misalkan contohnya seperti kita mengajak mereka beribadah gitu ya. Usahakan Pak ngajak anak-anak beribadah, seandainya sedang beribadah pun kadang mereka sambil main-main atau sambil lari-lari gitu. Nah, di situ kita kasih penjelasan bahwa beribadah itu harus gitu supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu itu hal-hal kecilnya ya Pak, yang nggak usah jauh-jauh ya Pak ya, yang di rumah aja. Iya, yang jauh-jauh nanti susah pulangnya jauh-jauh. Iya, betul Pak. Jadi Ya, hari Minggu ngajak anak teruna, ikut ibadah teruna, ya gitu kan. Kan di atasnya itu ada ibu ketuanya, sama-sama. Itu ya, memberitakan salah kabar satu baik, ininya. kan. Ayo adik-adik. Itu Ya, adik-adik betul, Pak. jangan tidur aja, kan. Jadi dikasih tahu hari Sabtunya. Gitu. Ya. Yang penting ada usaha dulu ya. Gitu kan. Oke deh. Ya, betul Pak. Usaha sudah ada walaupun hasilnya belum maksimal gitu. Ya. Nah, ini coba yang berikutnya bisa mendalami dulu kalimat itu ya, pembebasan dari perbudakan dosa. Jadi kalau diperbudak oleh dosa itu setiap hari itu kita melakukan hal yang jahat. Nah, apakah ibu-ibu setiap hari melakukan hal yang jahat? Ya kan, yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Nah, itu kata perbudakan dosa itu di situ. Ya, jadi bisa dipahami dulu kalimat perbudakan dosa. Bukan tidak pernah berbuat dosa, bukan. Ya, bukan itu. Tetapi setiap hari kok seolah-olah kita berpikir tentang yang jahat terus. Ya, baik untuk orang yang ada di sekitar kita atau orang lain. Ke gereja pikirannya jahat juga. Ke pasar pikirannya jahat, bangun tidur sampai mau tidur lagi jahat terus pikirannya. Nah, itu maknanya yang diperbudak oleh dosa itu. Jadi disuruh-suruh terus, kamu nggak usah jadi orang baik, orang jahat aja sama kayak aku gitu. Ya, jadi kalimat perbudakan dosa itu harus didalami secara ekstrim. Begitu ya, bukan sekedar biasa-biasa, tapi ini sebuah budak itu kan dia selalu nurut aja sama tuannya yang perintah, dan itu setiap saat. Oke, selanjutnya di bawahnya yang saya lihat ada Ibu Yulia Tamelan. Wah, ini baju merah. Selamat sore Pak Pendeta. Apakah sedang marah? Enggak ya, baju merah ya. Selamat sore Bu Yulia. Panggilannya Lia atau gimana? Lia Pak. Bu Lia ya? Iya. Ya. Monggo Bu, silakan Bu, agak keras sedikit. Iya Pak, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Apakah saudara dan saya sudah mengalami makna Yobel atau pembebasan itu dalam hidup kita? Kalau menurut saya sudah mengalami dalam hidup saya Pak. Ya. Ini jawabannya sama dengan Pak Yeskiel. Tapi nggak dicontek Pak, nggak nyontek. Ya. Saya Berarti sudah mengalami dalam hidup saya dengan saya dipilih menjadi anaknya, dan Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Itu secara iman ya Pak. Ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya mungkin sama dengan ibu-ibu yang lain tadi. Bagaimana kita membawa hidup kita, membawa diri kita. Membawa Tapi diri kalau ya. mengalami tahun Yobel, kita sudah mengalami penebusan Tuhan untuk dosa-dosa kita dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Pak. Ya. Kalau Ibu masuk gereja terus dengar
di gereja itu diajak, mari kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Terus sudah habis doa itu imamnya bilang, berdasarkan firman Tuhan, maka dosamu dihapuskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Ibu percaya itu enggak? Percaya, Pak. Percaya ya? Percaya. Nah, jadi keluar gereja nggak sia-sia gitu, oh, dosa saya diampuni. Kan begitu ya? Iya, Pak. Nah, maunya ibu-ibu yang lain juga meyakini itu. Jadi, ya, ini saya sambungin aja ke apa yang Ibu sampaikan ya. Jadi, Kristus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau dalam perjalanan hidup masih berbuat dosa, maka di dalam gereja ada pengampunan dosa. Gitu ya, kira-kira ya. Iya. Maka sering-sering ke gereja. Gitu. Tapi gereja lagi ditutup karena PPKM. Iya. Ya, nanti sering karena hanya di gereja dan ibadah minggu ada doa pengakuan dosa dan berita anugerah pengampunan dosa. Iya, Pak. Nah, makanya orang keluar gereja itu banyak senyum-senyumnya, dia foto-foto ceria, ya keluar gereja nanti sampai rumah kita nggak tahu lagi kan bagaimana Harus tetap ceria, Pak. Harusnya bahagia karena dosanya Iya. diampuni. Iya, Pak. Gitu. Terus nomor 2 ada? Iya. Untuk pertanyaan nomor 2, adakah kita memberitakan kabar baik dan mengajak orang lain di sekitar kita untuk sungguh mengalami yobel atau pembebasan melalui pertobatan sejati dalam hidup mereka? Iya. Kita melakukan dari hal yang terkecil, Pak, dalam keluarga. Oke. Hidup baru bersama dengan Kristus, itu maksudnya ya. Jadi sekalipun kita punya KTP Kristen, ya, tetapi belum tentu hidup bersama dengan Kristus. Itu makanya. Makanya itu ada penyebutan Kristen KTP tuh. Ya, nggak ada penyebutan Kristus KTP. Ya, Kristen KTP disebut. Karena identitasnya Kristen, tetapi tidak hidup bersama dengan Kristus di dalam pertobatan hari-hari. Nah, tapi ada upaya untuk mengajak ya. Iya. Mengajak suami, mengajak anak-anak ya. Puji Tuhan. Mudah-mudahan yang diajak juga mau kan ya Ibu ya? Iya. Iya. Oke, terima kasih Bu Yulia. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Nah, kemudian di sampingnya muncul di gambar Ibu Maria Haryanti. Halo Bu Bidan. Sehat Bu Bidan ya? Di Tuhan. Di Tuhan Pak Pendeta. Iya, saya baru sempat gabung ke rumah nih. ya. Iya. Silakan Bu, silakan. Ya, siapa Pendeta? Dari pertanyaan ini, apakah saudara sudah mengalami makna yobel pembebasan itu dalam hidup kita? Kalau saya rasakan pembebasan itu, saya itu sudah mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dengan perbuatan-perbuatan kita hidup di masyarakat, ya kita udah untuk mencoba untuk mencontohkan lah istilahnya. Ya, bahwa Yesus itu memang baik, bahwa Yesus itu banyak menolong kita. Jadi kita berupaya untuk memberi contoh kepada masyarakat bahwa untuk umat aliran yang Kristen ini memang baik gitu. Makanya saya tidak merasa mengalami istilahnya apa yang Tuhan tidak inginkan. Gitu. Berupayalah. Jadi lebih banyak berbuat baik sehari-hari daripada berbuat jahat kan? Ya, itu yang saya itu ya artinya sudah mengalami pembebasan dari perbudakan dosa. Oke, lanjut Bu. Ya, untuk yang keduanya, adakah kita memberikan kabar baik atau mengajak orang lain di sekitar kita untuk sungguh mengalami pembebasan melalui pertobatan sejati? Nah, kemungkinan gini Pak Pendeta, jadi kita hidup di masyarakat itu memang harus memberikan kabar baik dan kita mengajak kepada mereka untuk berpikiran yang positif, harus istilahnya kita tuh harus berupaya besar
untuk mengasihi sesama kita di lingkungan kita sendiri maupun di Iya. keluarga, terutama di keluarga anak-anak kita dan suami. Ya, artinya kita memberi kabar baik lah bahwa kita itu memang orang yang dikasihi oleh Tuhan dan kita harus mengasihi kepada mereka juga. Itu aja. Ya. Jadi ada kutipan yang terkenal itu. Ya. Jikalau orang lain tidak menjadi saudara seimanmu, maka anggaplah dia saudara Saudara. dalam kemanusiaan. Itu kutipannya dari Ya, itu Ali aja. bin Abu Thalib. Ya. Ya, kalau tidak saudara seiman, anggaplah dia saudara Saudara bagi kita. sesama manusia. Oke, terima kasih Bu. Ya, Bu Pak. Maria, ini di layar saya kok cuma 4 ya? Dikemanain ya bisa ini? Geser ya. Nah, baru kelihatan lagi. Ada Ibu Melina dan di sampingnya Ibu Rosa Napitupulu. Ya. Jadi Ibu Melina dulu. Ya. Ya Pak, selamat sore Pak. Terima kasih udah memberi Selamat sore. kesempatan buat menjawab pertanyaan yang udah disediakan ya Pak ya. Yang pertama itu ya, apakah saudara dan saya sudah mengalami makna Yobel ya Pak ya, pembebasan? Menurut Ya. saya sih di dalam kehidupan kita itu pasti kita udah mengalami pembebasan, yaitu pembebasan Yobel ya. Kita alami dalam kehidupan kita itu Tuhan Yesus sudah mati demi menebus dosa-dosa kita ya Pak ya. Udah itu tinggal Iya. kita menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Emang kita Tahu. dalam sadar itu selalu ada perbuatan yang tidak disengaja mungkin ya Pak. Tapi kita kan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kan Sabtu ya Pak ya. Mungkin ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, umpamanya di jalan kita melihat sesuatu di dalam hati kita, oh ini mah kok kayak gitu, berarti kan udah melakukan dosa ya Pak ya. Mungkin dalam hari Minggunya kita dapat beribadah mengakui dosa kita Pak. Di situ kita sudah melakukan penerimaan pembebasan dari pengakuan dosa ya Pak ya. Mungkin kayak gitu. Iya. Saya sih ngikut Ibu aja gimana pikirnya. Ya. Yang kedua itu Silakan. apakah saudara dan saya sudah mengalami yang kedua, apakah kita memberitakan kabar baik dan mengajak orang lain di sekitar kita untuk mengalami Yobel dalam hidup kita ya. Mungkin kita itu udah melakukan yang umpamanya kita melakukan di jalan tuh kita bertemu dengan orang minta-minta ya Pak. Dia minta umpamanya mau uang untuk membeli sesuap nasi gitu, dia nggak punya, kita berikan. Berarti kita kan udah melakukan pembebasan buat peminta-minta itu gitu ya Pak. Terus yang kedua, buat di lingkungan keluarga kita juga kita memberikan arahan kepada anak-anak supaya melakukan yang baik dan juga kepada suami gitu Pak. Mungkin itu ya untuk dalam kehidupan keluarga. Gitu aja Pak. Ya, jadi bahayanya kalau yang minta-minta itu dia minta mobil misalnya, kan repot ya. Enggak, kan tadi kan minta yang beli kalau nasi dia minta gitu. makanan minta, ya. Iya, sesuap nasi kasih sepiring gitu kan. Oke, terima kasih. Siap. Ibu Rosa Napitupulu, betul? Betul, Pak. Silakan. Oh, ini sama warna merah ini. Ya. 2 orang lagi, supaya nggak terlalu lama ya, nanti bisa jam 9 malam nanti kelar. Silakan Bu Rosa. Menurut saya pertanyaan pertama, apakah saudara dan saya sudah mengalami makna Yobel, tahun pembebasan itu dalam hidup kita? Kalau menurut saya sudah, Pak. Iya. Mantap. Pembebasan itu sudah ada sejak Tuhan Yesus disalibkan dan untuk menebus dosa-dosa kita. Ya. Sekarang tentang bagaimana kita memaknainya dan menjalankannya
serta mempertanggungjawabkannya, Pak, Ya. di dalam kehidupan Oke. kita sehari-hari. Jadi bisa berbuat dosa lagi, tetapi kan ada pengampunan dosa gitu ya. Jadi, nah itu karunia-Nya. Hanya baik-baiklah membawa diri supaya tidak tergoda melakukan dosa ya. Oke Bu, bagus. Kalau pertanyaan kedua, adakah kita memberitakan kabar baik dan mengajak orang lain di sekitar kita untuk sungguh mengalami Yobel atau pembebasan melalui pertobatan sejati? Sudah secara tidak langsung di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengajak keluarga, suami, anak-anak, dalam masyarakat, kita Ya. terkadang kita tidak tahu suka menolong orang lain. Ya, ya. Segala sesuatu orang yang membutuhkan. Yang bagaimana mereka menerima kita aja, Pak. Ya. Oke. Menurut saya bagaimana kita menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, iya. Baik Ya. gitu. Jadi anak, melakukan ke perbuatan baik. Itu ya bentuknya kabar baik ya. Betul, betul. Kalau menurut saya begitu, Pak. Ya. Ibu Rosa ini suaminya siapa, Bu? Bapak Roy Jonip Sibarani. Ah, ya, istrinya Pak Roy ya. Saya berpikirnya begitu. Ya, cuman memastikan aja untuk bertanya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Rosa. Terima atas kasih Bapak. Itunya pandangannya. Nah, terakhir Ibu Roli Simbolon. Nah, ini PKP senior ini. Ya. Gimana? Pak Odi sehat-sehat? Sehat, Pak. Selamat Ya. sore, Bapak Pendeta. Sore. Silakan Bu Odi. Kalau menurut saya, jawaban saya simpel aja ya, Pak. Ya. Apakah saudara dan saya sudah mengalami makna Yobel itu dalam hidup kita? Kalau menurut saya, Pak, sudah. Ya, ya. Karena dosa kita sudah ditebus di atas kayu salib. Ya, Dan ya. hidup dalam Kristus membuat kita tidak perlu khawatir akan hari esok, Pak. Ya, ya. Itu untuk nomor 1. Kalau untuk nomor 2, adakah kita memberitakan kabar baik dan mengajak orang lain di sekitar kita untuk sungguh mengalami Yobel dalam hidup mereka? Oh, menurut saya, Pak, memberitakan tentang kekristenan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, Pak. Ya. Bisa dengan cara kita berperilaku, cara kita berbicara dengan orang lain. Hal-hal tersebut pasti diperhatikan juga oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, ya. Itu menurut saya, Pak. Oke, lewat keteladanan perilaku ya. Baik, baik. Itu saja ya, Bu ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Bu Roli. Nah, yang terakhir ini kurang elok kalau tidak mendengarkan pandangan Ibu Ketua PKP kita. Ya, sebagai penutup atau mau masih kesimpulan, nah, nanti baru saya tambahkan. Ibu-ibu yang lain nanti berikutnya ya bisa bicara ya karena waktunya sudah semakin larut. Silakan Bu Ketua. Baik Pak Pendeta, terima Gimana? kasih. Itu Yang pertama ya Pak, mengalami makna. ya boleh yang pertama dulu, mau dari nomor 2 dulu ke atas boleh juga. Pertanyaan Bapak yang mengalami makna Yobel dalam hidup kita sudah Pak, sudah mengalami dan merasakan. Itu. Kenapa? Karena dari sama kayak Bu Odi, dari Tuhan Yesus kan disalib untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita
Eh, Nonton filmnya ya? oh iya Pak. Film Sehingga penyaliban. iya gitu. Jadi kita sudah percaya Roh Kudus yang akan menolong kita dalam tingkah laku kita. Ya, ada Roh Kudus ya, yang nemanin Iya. Ibu terus ya. Iya betul. Amin. Ya. Terus yang kedua ya Pak. Tapi jangan jalan panas-panas, Roh Kudusnya kepanasan. Itu kan cari nafkah Kak, panas-panasan. Oh. Terus kedua? Yang kedua, adakah kita pernah mengajak atau memberitakan kabar baik ya? Pernah Pak. Tapi sesuai dengan talenta ya. Apa yang kita bisa lakukan ya kita lakukan, seperti mendukung orang dalam untuk dia sedang terpuruk atau apa, bahwa kita mengingatkan bahwa Tuhan Yesus masih ada, Tuhan Yesus pasti menolong kita. Gitu. Itu aja sih Pak. Soalnya sama sih sama ibu-ibu yang lainnya. Kalau misalnya dia lagi bokeh misalnya, Ibu ngasih penghiburannya gimana? Kita kasih jalan keluar. Gimana kalau dia bisa usaha gitu kan? Oh gitu ya. Gitu. Jangan putus asa, nanti ada iya rezeki betul. Gitu. Wah hebat. Itu aja ya Pak. Nah, udah itu aja ya. Iya, soalnya sama sih semua ibu-ibu juga bagus-bagus. Bagus ya. Iya. Oke. Jadi saya jelaskan sedikit lagi untuk menjelaskan secara konkret kan kaitannya kita dengan pengorbanan Kristus di kayu salib itu adalah melalui pembaptisan di masa kanak-kanak ya. Jadi kalau kita cuma bilang ya dosa kami sudah ditebus, sudah dibebaskan dari dosa oleh Kristus ya. Nah, tapi dalam bentuk apa sekarang ini itu bisa diberitakan dalam bentuk baptisan ya, sakramen baptisan itu ya. Kemudian yang kedua dalam bentuk sakramen perjamuan kudus, di mana kita merayakan peristiwa salib di Golgota gitu ya. Jadi dilengkapi lagi jawaban-jawabannya dengan peristiwa konkret di masa kini itu yang gimana sih? Nah, kan gitu ya. Jadi untuk mengalami karya Kristus itu lewat dua hal. Di masa kecil kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, itu mengalami meterai keselamatan. Kemudian setelah disidi, setelah mengaku ya dengan segenap hati, maka kita mengalami karya Kristus melalui sakramen perjamuan kudus. Nah, dengan begitu baru kita bisa memberikan sebuah penjelasan yang meyakinkan saya sudah mengalami yobelium itu, sudah mengalami pembebasan dari perbudakan dosa. Nah, karena saya sudah dibaptis dan setiap berapa bulan sekali ikut perjamuan kudus, ya, makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, kemudian kita mengalami pengampunan dosa. Nah, itu cara menjelaskannya. Yang sudah tadi diomongin sudah baik, tinggal memberikan bukti konkretnya, gitu ya. Begitu. Nah, oke. Kemudian cara memberitakan kabar baik yang paling sederhana ya menghadirkan suasana kehidupan yang penuh kedamaian ya. Kalau suasana kehidupannya penuh dengan kemarahan, ya itu bukan kabar baik. Kita datang bikin orang jadi takut, ya kan? Jadi secara sederhana kita harus menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang dirindukan kehadirannya karena memberikan kebaikan, kedamaian, bukan orang-orang yang dihindari kehadirannya karena bisa memberikan hal-hal yang kurang baik gitu ya. Nah, jadi itu secara sederhananya begitu. Apa dampak dari kehadiran saya di tengah-tengah keluarga?
Nah, itu yang dipikirkan. Apa dampak dari kehadiran saya di tengah-tengah lingkungan pekerjaan? Apa dampak kehadiran saya di dalam persekutuan gereja kita? Apa dampak kehadiran saya di dalam persekutuan kaum perempuan, dan seterusnya. Nah, dampak dari kehadiran kita itulah yang diharapkan menjadi salah satu wujud kabar baik yang diberitakan kepada orang-orang lain atau sesama kita manusia. Ya. Nah, jadi di dalam Kristus kita mengalami karunia yang luar biasa. Ya. Orang Yahudi perlu 50 tahun untuk mengalami pembebasan Yobelium itu, ya. Kita tidak perlu 50 tahun, ya. Dan begitu. Ada syarat-syaratnya, ya. Dengan mengikuti hari Sabat, ya. Tahun Sabat, nah baru masuk ke tahun Yobel. Jadi ada tahapan-tahapan. Tapi orang Kristen ini dia punya jalan pintas begitu, ya. Nggak usah pakai prosedur-prosedur yang bertele-tele, ya. Pokoknya meyakini, mengimani di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka karunia pengampunan dosa dan keselamatan diberitahukan berlaku untuk kita. Tinggal kitanya mengimaninya seberapa kuat. Nah, salah satu contoh ya yang tadi saya tanyakan ke Bu Amelan tadi, ya ibu-ibu kalau selesai doa pengakuan dosa dan juga menerima berita pengampunan dosa, percaya nggak dengan itu? Ya, kalau itu diimani dan dipercayai, maka Bapak, Ibu, dan anak-anak keluar dari gedung gereja sudah diampuni dosa-dosanya dan hidup menjadi manusia baru lagi. Kan begitu, yang sudah dibersihkan. Kan kalimatnya kan, ya berita pengampunan dosa itu kan misalnya dari Yesaya 1, ya. Sekalipun dosamu merah seperti baju Bu Yulia misalnya kan, nah, seperti apa kirmizi akan menjadi putih, ya seperti salju kan, sekalipun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, kalau meyakini itu benar-benar keluar kita ini manusia-manusia yang sudah dibebaskan dari dosa. Gitu. Nah, persoalan nanti sampai di rumah berantem lagi sama suami kan itu persoalan lain ya. Kan begitu kan. Yang penting dari gereja sudah diberikan pengampunan dosa, ya, sudah diberitakan bagaimana harus berperilaku melalui khotbah, nah, pulang juga sudah menerima penyertaan dari berkat ya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, apalagi yang kurang, nah kan begitu ya. Nah, makanya itu memahami struktur liturgi itu penting juga. Jadi kita datang pertama kali masuk gereja itu apa yang dilakukan? Ngaku dosa, lalu pengampunan dosa. Nah, dosanya sudah diampuni, baru dikasih pengajaran. Kalau dosamu sudah diampuni, nah maka hidupmu selanjutnya harus begini. Lewat pemberitaan firman itu kan. Nah, setelah memberitakan menerima firman itu, sebagai tanda syukur, ada persembahan syukur. Nah, nanti sudah mau pulang, ya diberikan lagi sebuah amanat, ya. Pulanglah dengan sejahtera dan ada berkat Tuhan yang menyertai, gitu, ya. Nah, itu kalau diyakini dengan sungguh-sungguh, ya, kita akan mengatakan hidup saya sudah bukan saja dibebaskan, sudah dimerdekakan oleh Kristus, ya, dan menjadi orang-orang yang, ya, bukan tidak pernah berbuat dosa lagi, ya, tetapi orang-orang yang mengerti, ya, membedakan, ya, mana yang baik, mana yang tidak baik, dan yang paling penting mau membagikan, ya, menjadikan diri sebagai saluran berkat lewat apa yang kita miliki, ya, lewat talenta itu yang tadi siapa bilang tuh, talenta kita. Misalnya kayak Ibu Maria sebagai bidan, nah itu talentanya. Ada Bu Roli sebagai guru ya, kan ada Bu Evelyn sebagai dosen, ya,
ada Bu siapa lagi? Ya Bu Romasi sebagai guru juga, ya, terus sebagai ibu rumah tangga, ya, atau sebagai pengusaha seperti Bu Ari kan pengusaha tuh, ya Bu Ketua ya. Nah, iya, berjualan dalam kejujuran. Nah itu namanya memberitakan kabar baik. Jadi orang ditawarin barang nggak cemberut, wah ibu itu mahal barangnya, nah, kan begitu. Dia akan senyum, oh ibu ini baik hatinya gitu. Nah jadi itu salah satu ya pelajaran dari tahun Yobel, dan tadi kita sudah baca yang tentang apa namanya penebusan rumah itu masalah keadilan sosial ya. Bagaimana salah satu aturan ya, kalau hari Minggu kan aturannya itu diterapkan ke tanah ya, tahun Sabat itu. Nah setelah 7 kali tahun Sabat maka berlakulah tahun Yobel. Nah, jadi ada pengembalian ya, terhadap milik pusaka dari masing-masing suku di Israel ya, supaya adil gitu ya, jangan ada yang kemudian merampas milik pusakanya. Nah, jadi itu maksud dan rancangan Tuhan itu, yang memberikan sebuah hidup yang berkeadilan sosial. Nah, jadi kita juga harus mencontoh itu, berperilaku adil ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kita nggak ngomongin ini rumah siapa, ya, berapa harganya, bukan ngomongin pegadaian rumah juga, ya, tidak juga bicara tentang promosi jual beli rumah, ya, klaster atau bukan, ya. Kita melihat di dalamnya ada keadilan yang mau ditunjukkan oleh Tuhan. Jadi hukum-hukum Yobel itu membebaskan supaya kehidupan di antara manusia itu terjadi keseimbangan dan keharmonisan ya sebagai sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, nanti dibaca lagi ya. Dibaca lagi imamat sampai selesai dari pasal 25, 26 gitu ya, supaya lebih paham lagi hal-hal apa saja yang ditentukan dalam tahun Sabat, tahun Yobel dan seterusnya itu. Nah, baru kita punya pemahaman yang komplit gitu ya. Kalau cuman ini aja kan masih belum komplit ya. Jadi biasakan kalau habis gereja, habis ibadah, di rumah baca lagi kelanjutannya supaya oh ya ini ya. Jadi pikirannya itu genep gitu ya, kata orang Jawa mau genep. Apa? Komplit gitu ya, nggak setengah-setengah. Begitu ibu-ibu yang dikasih Tuhan ya, supaya kita tidak terlalu lama, maka silakan mempelajari lagi ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam Alkitab, dan silakan belajar lagi untuk mengungkapkannya ya, untuk menyampaikannya dalam diskusi-diskusi seperti ini. Ya, jadi yang paling penting adalah bukan apakah jawaban saya benar apa salah, ya, tetapi bicaranya bisa teratur atau tidak, masuk akal atau tidak. Itu yang mau dilatih dari metode PA ini ya. Jadi berpikir dulu, mengerti apa yang ditanya, menjawab sesuai dengan apa yang ditanya dan menjelaskan. Ya. Karena ada jawaban-jawaban seperti SMS kan, atau WA ditanya. Ya, ditanya panjang-panjang, jawabannya oke, kan begitu. Udah. Iya. Nah, kan pendek-pendek jawabannya itu. Ya. Nah, jadi kita harus punya kemampuan untuk menjelaskan iman kita kepada orang lain yang bertanya kepada kita tentang Kristus. Nah, itu yang mau dicapai lewat diskusi-diskusi dan pendalaman Alkitab model seperti ini. Mudah-mudahan saya 5 tahun di sini, ibu-ibu bisa mengalami sebuah peningkatan ya dalam hal berpikir kritis tentang bacaan-bacaan Alkitab dan mampu untuk menceritakan kepada orang lain, ini loh iman saya, ini loh yang dikerjakan, sehingga orang tidak menjadi berburuk sangka kepada kita semua. Selamat sore, Tuhan memberkati kita pada hari ini. Amin. Silakan bersaat teduh sejenak, kemudian kita bernyanyi kembali, memuji Tuhan.
Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 208, Tuhan ajarkanlah kehendak. Baik, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini, ketika kami memiliki kesempatan untuk belajar firman Tuhan melalui pembacaan kitab Imamat pasal yang ke-25. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada kami, sehingga di lain waktu kami boleh dapat bertukar pikiran di dalam mendalami ayat-ayat di dalam Alkitab. Dan proses pembelajaran ini kiranya juga memotivasi kami untuk terus membaca Alkitab dengan lebih giat lagi, lebih tekun lagi, supaya kami dapat pengetahuan yang benar dari apa yang kami baca, sehingga kami juga memahami bagaimana mengimani Kristus secara nyata melalui akal pikiran dan hati kami. Kami berserah untuk pertemuan yang akan datang, kiranya Tuhan menyertai kami di dalam persekutuan kaum perempuan. Dan pada hari ini, kiranya kami membawa berkat Tuhan untuk menyertai kami di dalam kehidupan kami di sore hari hingga malam nanti, dan bersama dengan keluarga kami boleh merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan, yang melampaui kesenangan-kesenangan duniawi ini. Kami berdoa untuk para pengurus Pelkat PKP yang sudah menyediakan jadwal untuk berlangsungnya ibadah setiap minggu, kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu dalam keluarganya dan di dalam kesehatannya dan juga di dalam pekerjaannya dan aktivitas-aktivitas lainnya. Untuk kegiatan PKP selanjutnya, kiranya Tuhan menolong mereka sebagai para pengurus untuk dapat melaksanakannya di tengah-tengah jemaat ini. Juga kami berdoa pada saat ini untuk keberadaan setiap anggota PKP yang hadir dalam ibadah Zoom ini maupun mereka yang belum sempat hadir. Kiranya Tuhan menyertai ibu-ibu sekalian dengan kuasa daripada Roh Kudus yang dapat menuntun pikiran kami semua, membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Berkati kehidupan bersama keluarga dan jauhkanlah dari segala macam kejahatan dunia dan pencobaan-pencobaan dunia ini. Kami berdoa untuk keberadaan anggota keluarga masing-masing, para suami, anak-anak, bahkan cucu, di dalam keseharian mereka, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati di dalam pekerjaan dan juga aktivitas sehari-hari.
khususnya di dalam pendidikan anak-anak di sekolah dan juga di masa-masa pandemi yang belum berlalu ini, kiranya kami menyerahkan kesehatan diri kami dalam tuntunan kuasa Tuhan. Ajarkan kami untuk mengerti bagaimana menjalani hidup yang sehat di tengah-tengah dunia ini dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kami berdoa untuk persekutuan ini kiranya semakin besar dan juga senantiasa memuji kebesaran nama Tuhan, dan biarlah kami boleh kembali juga melaksanakan ibadah-ibadah kami di dalam gedung gereja di masa-masa yang akan datang. Dan kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui perkataan dan juga yang terpenting melalui perbuatan kami. Hari ini kami berdoa khususnya bagi para suami yang sedang bergumul di dalam kondisi kesehatan masing-masing. Kami berdoa untuk Bapak Budi Nugroho yang sedang dirawat di Rumah Sakit Cicurug. Kiranya Tuhan menyertai dan juga memulihkan kondisi kesehatannya sehingga boleh berkumpul di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa untuk Bapak Rodion Takoy bersama dengan istri di rumah. Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberikan pemulihan kesehatan. Kami menyerahkan kehidupan kami bersama dengan rumah tangga kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami semua dalam pergumulan-pergumulan yang sedang kami jalani. Dan biarlah kami boleh menjadi garam dan terang bagi dunia di sekitar kami untuk menyatakan kabar baik yang berasal dari Tuhan melalui perbuatan-perbuatan dan juga pengabdian ke tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, pelihara hidup kami senantiasa di jalan yang benar, dan jauhkanlah kami dari setiap godaan-godaan dunia ini yang menyesatkan kehidupan kami semua. Bukan keinginan kami yang terjadi, tetapi biarlah kehendak dan rancangan Tuhan terjadi atas kehidupan kami semua. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai tanda syukur atas karya keselamatan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberikan persembahan, kita memuji Tuhan melalui nyanyian Gita Bakti 88 ayat 1-2. Bersyukurlah pada Tuhanmu. Marilah kita memberikan persembahan. Bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan
ucapkan syukur puji namanya. Dia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia dari korban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji namanya dan persembahkan diri padanya. Soraklah hai umatnya, bawa persembahan padanya, sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau juga sudah memberikan kami berkat-berkat yang berlimpah. Dan kami juga telah mempersembahkan persembahan syukur kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persembahan-persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Juga Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahannya, agar kiranya apa yang sudah mereka beri kepada Engkau Tuhan, senantiasa Engkau juga yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyi kembali dari Gita Bakti. Dulu, Bu Ketua sampaikan warta Pelkat. Baik, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Ibu Yeni. Selamat malam Ibu-Ibu. Salam. Untuk liturgos Kamis 15 tanggal 5 Agustus adalah Ibu Staurus ya Bu. Nanti saya hubungi Ibu. Untuk prokantor adalah Ibu Sinaga. Untuk persembahan seperti biasa dibagikan dan diambil oleh petugas yang bertugas atau karyawan gereja di stor ke bendahara. Persembahan PKP yang terkumpul ibu-ibu boleh melihatnya di warta minggu ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu bisa melihat di warta pada hari Minggu. Untuk data kehadiran, ibu-ibu hadir, kita akan selalu foto bersama ya. Untuk itu ibu-ibu mohon dibuka kameranya. Dan itu aja sih. Terima kasih untuk warta sore hari ini. Nanti terakhir ya fotonya ya. Iya, terakhir fotonya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Ya, jadi persekutuan kaum perempuan, pulanglah dengan anugerah Tuhan dan jadilah pelaku firman dalam kehidupanmu. Mari kita bernyanyi lagu pengutusan. Tiap langkahku, Gita Bakti 214. Ayat 1 dan 2. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan,
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kuasa damai sejahtera dari Allah Bapa, bersama dengan karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan pertolongan Roh Kudus, menyertai dan memberkati persekutuan kaum perempuan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Ibadah kita setelah selesai. Sampai jumpa di ibadah PKP minggu depan. Mari silakan difoto. Silakan host. Ya. Ada berapa? 18? Udah belum senyumnya? Oke, siap-siap menghadap ke kamera. Oke. Ya, senyum. Sudah Kameranya open di mana? kamera semua. Kameranya di kamera masing-masing, Pak. Oh, iya. Ya. Ya. Oh, Jangan ngeliatin saya semua dong. Grogi saya kan. Ketiga ya, Kak. Udah? bentar ya, saya hitung 1, 2, 3. Wait, sekali lagi karena ada 2 layar. Lagi tahan 1, 2, 3. Mau lagi? Enggak. Sekali lagi layarnya Bu Imas belum Foto dapat. kita dalam ukuran yang sama-sama kecil itu bisa nggak? Ukuran yang sama-sama kecil bisa, Pak. Sebentar ya. Sama-sama kayak foto album gitu. Di saya sih tampilannya kecil-kecil. Bentar ya, oke. Galeri ya? Ya, Bapak harus pilih galeri view kalau mau tampilannya Ya, kecil-kecil. galeri ini kan enaknya. Itu ya. Sebentar. Disiapkan dulu. Baik ya. Menghadap ke layar. Wait, sudah. 1, 2, 3. Oke, udah difoto. Terima kasih. Terima kasih Bu Evelyn. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yang pro kantor Bu Erni ya? Bu Erni Sinaga ya? Sinaga, oke. Oh iya, nanti rekaman ya. Ya, nanti hari Senin ya, Kak. Ya, nanti dihubungi. Ya, Ya, oke. nanti dihubungi ya, Bu. Bu Sinaga Iya. banyak minum air putih. Ya. Tapi jangan minum air hujan. Nah. Terima kasih ya, Ibu. Oke, terima kasih. Dah. Saya end meeting. Terima kasih. Elina Manurung, terima kasih, Bu.